Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan dengan 3 digit NPM terakhir 073. Di sini saya akan mengerjakan beberapa soal UTS, yaitu dari mata kuliah Kapital Selekta Menengah. Di sini saya akan mengerjakan nomor 2. Soalnya itu adalah jika P dan Q merupakan akar real persamaan x kuadrat ditambah 3x ditambah 2 sama dengan 2 per x kuadrat ditambah 3x tambah 3, maka tentukan nilai dari P kuadrat dikurangi Q kuadrat. Nah, untuk mengerjakan soal ini, yang pertama yang harus dicari adalah memisalkan si x kuadrat ditambah 3x itu dengan suatu variabel. Misalnya di sini saya akan mengambil variabel u. Maka didapat persamaannya menjadi u ditambah u tambah 2 sama dengan 1 u ditambah 3. Nah, di sini kita kalikan silang menjadi di sini kita akan mengalihkan kedua ruas dengan u tambah 3. Nah, didapatkan hasilnya adalah, jadi hasilnya menjadi seperti ini, u ditambah 2 kalikan u tambah 3, lalu di sini 1 per u tambah 3 dikalikan u tambah 3, hasilnya menjadi 1. Nah, u tambah 2 ditambah dikali u tambah 3. Di sini kita kali pelangi menghasilkan u kuadrat, u dikali 3 jadi 3u, 2 dikali u jadi 2u, lalu 2 dikali 3 sama dengan 6. Nah, sama dengan 1. Nah, lalu di sini kita mengoperasikannya sesuai dengan bentuknya. Di sini ada u kuadratnya cuma 1, berarti kita tulis lagi u kuadrat ditambah, nah di sini ada 3u ditambah 2u. Sama-sama variabel u berpangkat 1. Kita bisa dijumlahkan 3u tambah 2u menjadi 5u. Lalu di sini ada 6. Jika kedua ruas kita kurangi 1, maka 6 dikurangi 1 itu menjadi 5. Sama dengan di ruas kanan itu jadi 0, karena 1 dikurangi 1 yaitu 0. Nah, setelah ini langkah keduanya kita mencari nilai u. Dengan rumus ABC atau rumus kuadratik. Nah, seperti yang kita tahu, kalau mencari u1, u2 dengan rumus kuadratik itu adalah negatif b plus minus per 2a. Terus ini tuh b kuadrat dikurangi 4 kali a kali c. Nah, kita substitusikan nilainya. Nah, dari persamaan yang ini, u kuadrat ditambah 5u ditambah 5, didapatlah hasil, dapat nilai a-nya yaitu koefisien dari variabel u pangkat 2 yaitu 1, b sebagai variabel pangkat u berpangkat 1 yaitu 5, dan c adalah konstanta yang sama dengan 5. Nah, kita substitusikan. Nah, b-nya itu 5, berarti di sini kita tulis jadi negatif 5 tambah plus minus 5 kuadrat dikurangi 4 dikalikan 1 dikalikan c 5 per 2 kali 1 sama dengan, dan di sini kita lanjutkan saja pengoperasiannya. Negatif 5 ditambah plus minus 5 kuadrat itu 25 dikurangi 4 kali 5 kali 1 4 kali 5 20 per 2 kali 1 2. Lanjutkan negatif 5 plus minus 25 dikurangi 20 5 per 2. Nah,
Dapatlah U1 U2 nya sebagai berikut. Nah, untuk langkah selanjutnya kita substitusikan kembali nilai U nya. Tadi nilai U nya adalah 3x kuadrat ditambah 3x. Nah, berarti kita ganti nilai U nya menjadi x kuadrat ditambah 3x sama dengan negatif 5 plus minus akar 5 per 2. Nah, setelah seperti ini, nah ya berarti kan karena ini merupakan akar, jadi kita mempunyai dua kasus, yaitu kasus yang pertama di mana x kuadrat ditambah 3x sama dengan negatif 5 dikurangi akar 5 ketika si ininya bernilai negatif. Nah, 2. Kita kalikan kedua ruas dengan 2. Hasilnya 2x pangkat 2 ditambah 6x sama dengan 5 dikurangi akar 5. Nah, negatif pangkat 5. Lalu kita jumlahkan kedua ruas dengan 5 ditambah akar 5. Hasilnya jadi 2x kuadrat ditambah 6x ditambah 5 ditambah akar 5. Nah, sama dengan 0, karena negatif 5 dikurangi akar 5 ditambah 5 ditambah akar 5 itu 0 hasilnya. Lalu kita cek diskriminannya untuk mengetahui apakah ini memiliki sebuah persamaan, sebuah akar, ya. Cek diskriminan. Diskriminan. Nah, diskriminan itu sama dengan b kuadrat dikurangi 4 kali AC. Nah, tadi b-nya. Nah, di sini kita mengetahui kalau b-nya itu adalah 6 kuadrat dikurangi 4 jika a-nya itu 2 dan c-nya itu 5 ditambah akar 5. Nah, kita operasikan. 6 kuadrat itu 36 dikurangi 4 kali 2 itu 8. Nah, 8 kali 5 itu 40 dikurangi 8 kali 8 akar 5. Nah, di sini ada yang bisa dioperasikan, yaitu 36 dikurangi 40 yaitu negatif 4 kurangi 8 akar 5. Nah, ketika negatif 4 dikurangi 8 akar 5 itu akan bernilai negatif karena pengurangnya itu lebih kecil ketimbang yang pengurangnya itu lebih besar daripada yang dikurangi. Maka dapat kita simpulkan bahwa D itu kurang dari 0. Karena D kurang dari 0, maka kasus pertama itu tidak memenuhi atau tidak memiliki akar. Nah, untuk kasus yang kedua, ketika si akar 5-nya itu bernilai positif, maka x kuadrat ditambah 3x dikurangi sama dengan negatif 5 ditambah akar 5 per 2. Seperti yang tadi, kedua ruas kita kalikan 2 menghasilkan 2x pangkat 2 ditambah 6x. Ruas kanannya jadi negatif 5 ditambah akar 5. Lalu kita jumlahkan kedua sisi dengan 5 dikurangi akar 5 menghasilkan 2x pangkat 2 ditambah 6x ditambah 5 dikurangi akar 5. Nah, sisi ruas kanannya itu menjadi bernilai 0. Nah, setelah dapat ini, kita cek diskriminannya apakah memiliki akar persamaan. Diskriminan rumusnya seperti yang tadi, D kuadrat dikurangi 4 kali AC. Nah, kita tinggal masukkan saja. B kuadratnya itu 6 dikurangi
4, A-nya yaitu 2, C-nya yaitu 5 dikurangi akar 5. Nah, 6 kuadrat itu 36 dikurangi 4 kali 2 itu 8, 8 kali 5 itu 40, lalu 8 dikali negatif 8 dikalikan negatif akar 5, jadi bernilai positif. Jadi 8 akar 5. Nah, karena oke, ada yang bisa dioperasikan, yaitu 36 dikurangi 40, jadi negatif 4 ditambah 8 akar 5. Nah, karena 8 ditambah akar 5, negatif 4 ditambah 8 akar 5 itu bernilai positif, maka D memiliki, kalau kan D lebih dari 0, yang artinya memiliki dua akar persamaan. Nah, jadi maka yang kita akan gunakan yaitu persamaan pada kasus kedua, atau bisa kita tulis jadi 2x kuadrat ditambah 6x ditambah 5 dikurangi akar 5 sama dengan 0. Nah, sudah seperti itu, kita akan menghitung nilai P kuadrat dikurangi Q kuadratnya. Nah, dari persamaan 2x kuadrat ditambah 6x ditambah 5 dikurangi akar 5 sama dengan 0. Nah, dengan akar P dan Q, kita akan gunakan hasil jumlah dan hasil kali akarnya. Dimana tadi persamaannya itu adalah 2x kuadrat ditambah 6x ditambah 5 dikurangi akar 5 sama dengan 0. Kita akan gunakan operasi hasil jumlah dan hasil kali akar. Untuk hasil jumlahnya, hasil jumlah akarnya yaitu dimana P ditambah Q itu akan bernilai negatif B per A. Nah, dari persamaan ini kita dapat mengetahui kalau B nya itu adalah 6, jadi 6 per, dan A nya itu 2. Nah, jadi P tambah Q itu adalah sama dengan negatif 3. Lalu pada hasil kalinya, dimana P dikali Q akan rumusnya yaitu C per A, dimana C nya yaitu 5 dikurangi akar 5 per A nya itu 2. Nah, ketika kita sudah seperti ini, nah, kita tahu bahwa P kuadrat dikurangi Q kuadrat itu, jika kita faktorkan maka akan menjadi P ditambah Q sama dengan P dikurangi Q. Nah, karena P ditambah Q nya itu sudah kita ketahui, lalu kita tinggal mencari P dikurangi Q. Nah, dimana untuk mencari nilai P dikurangi Q, kita akan menggunakan operasi aljabar, yaitu ketika kita mengkuadratkan P dikurangi Q itu akan menghasilkan P kuadrat. Maksudnya ketika kita akan menggunakan manipulasi operasi aljabar. Nah, misalkan kita P dikurangi Q kuadrat nih, itu akan sama aja dengan P ditambah Q kuadrat dikurangi 4 PQ. Nah, lalu kita teruskan saja seperti P kuadrat dikurangi. Nah, P tambah Q tadi sudah diketahui yaitu negatif 3 dikuadratkan, lalu 4 dikalikan PQ. Nah, PQ nya yaitu tadi bernilai 5 dikurangi akar 5 per 2. Nah, negatif 3 dikuadratkan jadi bernilai positif, yaitu 9. 4. Nah, ini bisa kita sederhanakan jadi 2. Jadi 2 dikali 5 itu 10. Negatif 2 dikali 5 itu 2 akar 5. Untuk itu kita operasikan dulu yang bisa dioperasikan, jadi negatif 1 ditambah 2 akar 5. Nah,
Karena sudah diketahui P dikurangi Q kuadrat, maka kita akarkan kedua ruas menghasilkan P dikurangi Q, sepangkat 2 nya hilang, dan menjadi, kita tulis dulu 2, ini 2 kali 5 dikurangi 1. Nah, sudah kita ketahui nilai P dikurangi Q, kita substitusikan ke Pi kuadrat dikurangi Q kuadrat. Maka P kuadrat dikurangi Q kuadrat sama dengan tadi P tambah Q nya itu negatif 3, lalu P dikurangi Q yaitu akar 2 akar 5 dikurangi 1. Nah, jadi maaf lupa tadi positif negatif. Nah, kita kalikan akan menghasilkan tandanya akan berubah menjadi negatif positif dikalikan 3 akar 2 akar 5 dikurangi 1. Nah, jadi kita dapatkan bahwa P kuadrat dikurangi Q kuadrat itu adalah negatif positif 3 akar dikalikan akar 2 akar 5 dikurangi 1. Jadi ini nilai akhirnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.